Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di apa ya namanya briefing lah ya, briefing market kita untuk beberapa hari ke depan. Karena tadi ada dua hal yang membuat saya harus merasa kita perlu bikin briefing ini. Yang pertama adalah tentunya buat bekal beberapa teman-teman yang mungkin ketinggalan briefing yang ada di kelas tentang market outlook kita dalam yang udah sering kita bahas. Sebenarnya di kelas bulan lalu udah kita bahas juga, di kelas bulan ini juga di minggu kemarin udah sering saya bahas, di grup besar juga relatif sering saya bahas juga. Cuma mungkin kalau di grup besar kita nggak bisa terlalu leluasa ya teman-teman. Makanya saya lebih sering sharing di grup kecil, di grup kelas, tetapi tetap outlook secara major saya selalu share di grup besar gitu. Nah, jadi apa yang terjadi di hari ini sebenarnya itu udah kelihatan di minggu lalu dan di weekend closing kemarin itu pasar dunia sudah menunjukkan responnya terhadap apa yang akan terjadi di market pada bulan Juni inilah gitu ya. Saya katakan di bulan Juni aja lah. Kenapa kawan-kawan terlihat di berbagai ini ya, di berbagai indeks dunia. Saya coba share screen. Sudah mulai terlihat di berbagai indeks dunia. Uh, sudah ada banyak penurunan. Udah kelihatan belum ya? Nah, ini kalau kawan-kawan lihat, hampir semua market, ya bisa dikatakan semua lah ya. Ini yang hijau-hijau kan fix-nya ini. Apa namanya? Indeks ketakutannya gitu. Nah, jadi bisa kawan-kawan lihat sendiri, satu dunia merespon, termasuk di situ ada Indonesia gitu. Nah, kalau kawan-kawan kaitkan ini dengan teknikal, sebenarnya udah sangat kelihatan ya, udah sering juga saya bahas sebagai bekal. Ini semoga kelihatan dia di teman-teman. Semoga kelihatan di sini ada composite. Sebelum ke composite saya akan bahas Dow Jones dulu. Nah, Dow Jones sendiri sebenarnya kan udah kelihatan patternnya ya. Dia itu sudah patah tren sejak gagal membuat sejak dia membuat lower low pada tanggal 24 Januari. Jadi Dow Jones itu pada tanggal 24 Januari dia sudah bear gitu. Nah, dia sudah bear. Nah, Indonesia saat ini itu mirip sekali dengan yang terjadi di Dow Jones pada bulan Januari gitu. Di sini kawan-kawan bisa lihat ada bullnya, fase bullnya di sini. Lalu di sinilah mulai ada fase bear-nya. Memang kalau secara major kita lihat ini masih bull juga. Gitu. Apalagi kalau kita tarik trennya dari sini, nah ini masih sangat bull. Nah, secara major DJI ini, Dow Jones ini masih sangat bull. Selama masih ada di atas 29 ribunya. Nah ini Dow Jones masih sangat bull. Nah tapi kita kan, karena kita rata-rata trader, tentu outlook yang minor ini perlu kita perhatikan. Nah, kenapa saya bahas Dow Jones dulu? Karena nanti akan sangat relate dengan yang terjadi di eh, IHSG gitu. Nah, setelah Dow Jones mungkin kita bahas ini dulu. Kita bahas Nasdaq. Nah, sama Nasdaq juga seperti itu. Sama juga kejatuhannya itu ada di sekitar 24 Januari. Nah, di sini lebih tepatnya ada new low-nya di tanggal 24 Februari. Tapi di Januari udah kelihatan dia gagal membentuk new high gitu. Jadi dia sudah lower high. Dan yang terpenting sudah jatuh dari MA 200-nya. Ini kawan-kawan lihat ya betapa powerfulnya MA 200. Ketika MA 200 itu dipertahankan, nah, maka Nasdaq ini bull terus. Nah, tapi ketika dia gagal dipertahankan, nah ini di sini sempat terjadi tapi hanya ini ya, membentuk huruf V aja, V recovery. Nah, tapi di sini problemnya beda. Di sini MA 200-nya ada di atas. Sementara Nasdaq-nya ada sementara saat ini Nasdaq ada jauh di bawah MA 200-nya. Artinya apa kawan-kawan? Dihitung dari Januari ke depan, selama 200 hari ke depan, Nasdaq ini akan kesulitan mau menembus fase bear-nya.
Apakah secara major sudah bear? Ya sebenarnya enggak juga. Kalau secara major sama seperti Dow Jones, Nasdaq ini masih sangat bull ya. Mau ditarik tren seperti apapun dia masih bull. Yang penting dia berhasil menjaga support di 9.800-nya. Ini Nasdaq, oke. Nah, kawan-kawan perlu ingat dulu yang ini. Pas ini. Baru kita pergi ke IHSG. IHSG ya sama ya, secara major dia masih bull. Jadi kalau apakah sekarang IHSG ini sudah bear? Ya jawabannya belum ya. Secara major dia masih sangat bull. Nah, kawan-kawan bisa cek ya, saya di sini ada menarik satu garis historis sejak bulan Maret 2020. Ini ada resist yang sering gagal ditembus, tapi ketika dia ditembus dia menjadi support. Nah, sekarang posisinya adalah IHSG bermain lagi di area garis itu. Dan tadi terlihat terpantul di dekat tren ini. Harapannya saya sih, semua teman-teman juga saya yakin pasti berharap IHSG ini kan baik-baik saja ya, artinya selalu bull lah gitu. Nah, tetapi faktanya kawan-kawan bisa lihat di sini sejak kenaikannya di bulan Oktober sampai peaknya di bulan April, IHSG itu selalu naik tapi RSI-nya turun gitu. MACD-nya juga turun. Artinya kenaikan ini ada bear divergence juga. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini juga kelihatan di sini bahwa IHSG selama ini, kenapa kemarin saya suruh kita standby cash 2 kali ya. Sekali di sini kejadiannya IPO Goto, sekali lagi di sini kemarin kita infokan karena memang IHSG-nya kesulitan untuk menembus 7.200. Di sini kelihatan ya. Nah, kalau kawan-kawan zoom, IHSG ini setiap kali tembus 7.200 dia turun, 7.200 turun, beberapa kali kepentok. Kalau resist itu sudah dicoba 4-5 kali tapi gagal ya artinya butuh kekuatan untuk menembusnya lagi gitu. Di mana kekuatannya? Demand pertama ada di Fibo 0,5-nya yaitu di 6.931. Makanya saya bilang di grup besar akan lebih bagus jika IHSG ini ketimbang dia teriris-iris seperti ini kan melelahkan gitu ya. Ketimbang dia teriris-iris melelahkan seperti ini, bagus dia turun ke 6.900 kalian. Atau kalau perlu dia menguji langsung ke MA 200. Jadi cash yang kita punya itu nggak berlarut-larut tertahannya gitu. Cash yang kita punya itu bisa kita manfaatkan untuk langsung mendorong saham kita yang sedang ARB misalnya seperti itu. Nah kalau tadi ada pertanyaan dari Om Sandy, apakah sudah mulai kelihatan double top-nya? Di sini memang udah ada membentuk ya, tapi double top ini tidak terjadi selama dia masih di atas neckline. Neckline-nya saat ini ada di sekitar 6.579. Kalau saya sih amit-amit kalau double top-nya terjadi tentu targetnya jauh ya. Bisa kembali ke 5.700. Harapan saya sih tidak, harapan satu tidak dan juga sepertinya agak agak apa namanya? Agak kurang masuk di akal kalau misalnya IHSG harus turun sampai ke 5.700 atau 5.900. Karena begini, kita lihat dalam penurunan hari ini saja asing itu masih akumulasi. Dan kalau kawan-kawan perhatikan juga, sebenarnya asing masih belum keluar besar-besaran di IHSG. Jadi kalau pertanyaan Om Sandy tadi seperti itu, saya akan menjawabnya IHSG lebih mirip seperti ini Om Sandy. Nah, dia gini nanti nih. Kelihatannya seolah-olah bikin double top kan. Nah, tapi selama neckline-nya dipertahankan, double top itu hanya potensi gitu, belum terjadi. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin IHSG itu akan berkonsolidasi seperti ini juga nanti ya di sini. Nah, di sini dia nanti membuat segitiga lagi, siapa tahu ya, kita nggak tahu. Nah, ini. Kalau misalnya kita tarik lagi satu resist di atasnya, ada juga seperti ini gitu. Nah, intinya IHSG ini baru akan benar-benar bull kalau dia bisa parkir di atas 7.300. Kalau dia sudah parkir di atas, sebentar ya koneksinya agak kurang stabil. Kalau dia parkir di atas 7.300, ntar saya jadiin co-host satu buat jaga-jaga. Oke. Kalau IHSG sudah di atas 7.300 itu baru akan naik kuat ya. Tapi saya sendiri merasa IHSG akan mirip seperti ini atau seperti ini. Artinya apa? Dia bear dalam fase yang singkat. Tapi ini bear-nya kerasa loh ini. Walaupun ini bukan bear sebenarnya konsolidasi ya. V, V itu sebenarnya konsolidasi. Disinilah di mana para bandar-bandar besar itu take profit dari BCA, BRI, BNI. Makanya saya sering ngomong juga, termasuk sering di Japri-Japri dengan Om Sandi juga, bahwa
kalau sudah terjadi pattern seperti ini, nah, outlook paling jeleknya itu ada di big banks. Dan kebetulan big banks kita jelek semuanya, PBV-nya, kecuali BNI. Itulah kenapa tadi BNI yang sudah diserok gitu. Sementara BRI, BCA belum diserok oleh bandarnya, alias asing gitu. Tandanya apa? Tandanya ya BCA masih mau dibawa turun seperti IHSG. Kemanakah target IHSG? Bisa jadi dia akan terpantul beberapa hari ini di 6.890-nya ini. Akan terpantul-pantul sideways, naik atau langsung naik cepat, tiba-tiba dia turun lagi, menguji ini. Bisa juga dia langsung menguji lagi ke MA 200. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah Coach Febri secara pribadi segitu mempedulikan IHSG sehingga kita harus selalu ngecek IHSG? Jawabannya enggak. Saya nggak pernah trading dengan emiten-emiten yang relate ke IHSG. Nggak pernah. Tetapi IHSG ini selalu penting kita pantau supaya terlihat nih kalau ada mau bikin, nah seperti ini. Ada resist-resist penting yang gagal ditembus. Ini adalah aba-aba untuk standby cash. Pertanyaannya adalah, kenapa standby cash? Karena begitu dia mentok, itu jatuhnya akan seperti ini. Nah, ini kan juga ya, jatuh seperti ini. Jatuh berat hari pertama open gap, besoknya semakin deras gitu ya. Artinya apa? Respon pertama, orang-orang ketika IHSG gagal tembus resist, orang-orang yang saya maksudnya adalah ini ya, apa namanya, fund manager, orang-orang yang mengelola fund besar. Kalau yang paniknya kayak porto-porto kita-kita ya mungkin IHSG-nya geli-geli aja gitu. Nah, karena mereka fund manager, otomatis mereka sangat patuh kepada teknikal. Kenapa? Karena impact-nya akan sangat besar. Teknikal inilah tempat mereka berjanjian gitu. Nah, ini kalau kawan-kawan cek, setiap kali terjadi bantingan, pasti BCA didistribusi. Gitu aja, sederhana aja membaca ini ya, membaca IHSG. Walaupun volatilitas ini, kalau kawan-kawan lihat IHSG muncul jarum, di sini kan stabil ya. Kalau kawan-kawan cek di sini stabil IHSG itu. Naik turunnya nggak membuat jarum. Lalu kenapa di sini mulai muncul jarum? Ya kawan-kawan cek aja apa yang IPO di tanggal ini. Coba cek. Nah, itulah yang kalau kata Om Sandi indeks saham apa? Apa Om Sandi? Indeks harga Goto Indeks lah saham pokoknya. Goto, Coach. Indeks saham Goto. Artinya semenjak Goto masuk, ISG menjadi volatile, muncul jarum-jarum panjang. Tapi bukan Goto tim guyurnya, malah belakangan ini Goto yang membantu. Tim guyurnya itu ada di BCA. Kalau sudah kawan-kawan pahami ini, dengan outlook yang katakanlah seperti ini, ISG itu bisa sideways seperti ini atau dia akan turun dulu, baru nanti membuat panel. Oke, setelah kita pahami, kita bisa cek BCA untuk mengkonfirm dan retest dari plan kita. Oke, di sini BCA belum muncul ya, bentar. Nah ini BCA. Kalau kawan-kawan lihat, nah, dangernya BCA ini, dia sangat berpotensi membuat inverted cup and handle, kebalik, handle and cup, inverted handle and cup. Atau kalau nanti dia rebound, dia berpotensi membuat head and shoulder. Nah, itu ya. Artinya apa? Selama BCA tidak naik ke atas 8.200-nya, BCA itu sangat berbahaya. Atau kalau secara major bisa kelihatan ini rounding top dulu. Ya. Nah, pernah di sini kejadian kira-kira di tanggal 29 Maret 2021 BCA itu turun di bawah MA 200. Begitu dia turun di bawah MA 200 itu repot sekali naiknya gitu. Di sini juga pernah begitu turun dari MA 200 repot sekali naiknya. Artinya apa? Kerepotan ini akan mempengaruhi IHSG. Nah, mudah-mudahan nih si BCA-nya kalaupun turun nggak jauh-jauh, dia menguji trendline ini. Nah, itu harapan kita ya untuk BCA. Karena bagaimanapun juga kalau BCA jelek, otomatis IHSG-nya jelek gitu. BCA sendiri, saya mau coba konfirmasi dulu. BCA sendiri PBV-nya kita tetap perlu membaca PBV ya, terutama di saat market berada di time frame, berada di fase di mana sangat relate dengan laporan keuangannya. Nah, itu biasanya saham-saham akan kembali ke fundamental.
Kalau kita baca sendiri, PBV-nya sudah 4,65 kali. PER-nya 28 kali, ROE-nya oke lah 16%, tapi masih kurang bagus. Lalu ada ROA juga 2,56%. Kalau DER itu di bank nggak dihitung ya, bank tidak dihitung. Mungkin nanti perlu kita cek lagi bagaimana dengan bagaimana dengan likuiditas, non-performing loan dan macam-macam. Artinya apa? Menurut saya sih, kalau menurut saya nggak tahu kalau menurut teman-teman. Kalau sudah sampai 4,65 BCA, nah itu kan jadi danger. Kalaupun bisa naik, paling beberapa persen gitu. Nah, setelah itu kalau kita cek kawannya satu ini ada BBRI, PER-nya hanya 13%, PBV-nya hanya 2,4%. Lalu ada BBNI, nanti akan saya share ya di grup ya perbandingannya. Lalu ada BBNI, ya BBNI kenapa saya bilang paling bagus? Karena PER-nya hanya 9,7%, PBV-nya hanya 1,22%. Nah, jauh kan dengan BCA kan hampir 4 kali lipat. Artinya apa? Wajar aja kalau tadi asing mengakumulasi BNI, tapi melupakan BCA untuk sementara waktu. Karena BCA ada di area yang sangat berbahaya. Apalagi kalau 7.250-nya ini patah. Kita lihat lagi temannya yang di non perbankan ada Telkom. Telkom, nah ini merupakan, saya udah pernah ngomong di grup kelas ya, Telkom ini merupakan area dangernya, area berbahayanya. Oke, area berbahayanya sehingga tadi tiba-tiba Telkom ditarik naik di atas MA 200. Tandanya Telkom masih terjaga. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman perhatikan soal Telkom ini udah kelihatan di tadi malam, kemarin malam. Ada yang saya share juga di grup. Telkom itu kan juga ditradingkan di ini ya, di New York ya, di apa di DJI apa di Nasdaq ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat Telkom ini kemarin naik pada saat semua saham-saham di Indonesia itu turun. Artinya apa? Di asing gitu, asing sudah melihat bahwa ada keperluan untuk mengangkat Telkom agar tidak turun di bawah MA 200-nya. Karena kalau MA 200-nya dipatahkan, nah ini repot kan? Nah, seperti ini jadinya. Dan kalau kita lihat trendline secara major juga Telkom ini memang berada di area demand-nya. Artinya kalau Telkom ini tidak dipertahankan di 4.000, maka support selanjutnya ada di 3.600. 10% kan? Bayangkan aja kalau 10% Telkom turun, impact-nya ke market seperti apa dengan BCA yang seperti tadi. Artinya apa kawan-kawan? Penjaga market lagi di ujung tanduk semua, terutama BCA. Nah, sekarang kita lihat lagi Goto. Goto ada teori ya, kemarin ada teori bahwa di sini Telkom ini dibanting pada tanggal 28 April, situ ya, 28 April, karena bandarnya sama dengan Goto. Kita cek apakah benar 28 April di sini ada pergerakan menarik. Nah, ya di area-area sini ya. Ada yang mengatakan bahwa yang invest di Telkom dia menarik duitnya untuk menaikkan Goto. Makanya Telkomnya turun gitu. Karena ada tekanan untuk meningkatkan harga Goto untuk laporannya Telkom gitu. Kemarin sempat heboh-heboh sedikit ya. Begitu heboh langsung harganya naik kan. Nah, dicurigai bahwa di 28 April ini sudah mulai masuk fund-nya di sini, terutama di 18 Mei ini. Itu teorinya sebenarnya. Teori yang sedang ramai disebut di mana-mana gitu. Jadi udah teman-teman lihat tadi Big Bang jelek kecuali BNI, Telkom mungkin akan dinaikkan. Kalau saya jadi bandarnya Telkom saya akan naikkan sekarang karena kalau tidak ya lumayan lama duit saya nyangkut gitu. Lalu kalau misalnya BNI, kita cek BNI. Nah, BNI justru jauh ya dari teknikalnya ya. Supportnya jauh tapi dia udah mulai diakumulasi. Artinya ya bandarnya itu sudah mulai bekerja lah gitu. Kalau BCA sama Mandiri saya juga kurang terlalu tahu, tapi saya yakin kalau saya jadi bandar saya biarin turun jauh dulu gitu. Nih kawan-kawan bisa lihat BBTN, bahkan impact-nya juga ke BBYB.
Finance yang bagus hanya grup Panin ya. Karena Panin memang sudah di bottom. Itulah kenapa saya bilang sama teman-teman sejak beberapa minggu lalu, mulai koleksi yang ada di bottom karena ISG sedang di atas. Nah ini setelah melihat ISG seperti ini, lalu strateginya seperti apa? Strategi yang bisa kawan-kawan lakukan adalah menjauhi emiten-emiten yang sangat relate dengan IHSG. Kecuali dia benar-benar terbukti kuat seperti Telkom tadi. Apakah sekarang titik yang menarik untuk di-share Coach? Ya intinya selama PBV BCA 4 kali, ya itu menurut saya nggak menarik sama sekali. Nah sekarang target kita selanjutnya ada hanya 2 gitu. Yang pertama adalah jika IISG ini breakdown dari titik penting, sekarang titik paling penting itu menurut saya ada di sini nih. Sorry agak lagging ya, ketimpa deh. Nah ini titik pentingnya IISG sekarang, ada di sekitar 6.500-nya. Kalau 6.500 ini dipertahankan, nah berarti IISG belum membuat new low. Dia masih akan berkonsolidasi ke atas. Tapi andai ini gagal bertahan, terjadilah skenario double top itu. Double top dia kemana? Ke sini, jauh ke bawah. Sekitar inilah, 5.941. Nah itu. Nah dengan kondisi yang seperti itu kawan-kawan, maka saya tidak akan trading dengan saham-saham yang relate dulu dengan IHSG, kecuali mereka adalah saham-saham yang sudah bottoming sejak lama. Sehingga bagaimana para manajer investasi akan mencabut duitnya dari yang sudah ada di atas dan pelan-pelan memasukkannya ke emiten-emiten yang ada di bawah. Apa aja itu? Ya kawan-kawan udah tahu lah, Tekim, INKP. Walaupun kita bosan nyebutnya, tapi yakinlah kawan-kawan yang hold di sana itu jauh lebih tenang hidupnya daripada teman-teman yang sekarang lagi hold saham-saham yang di atas. Mungkin yang masih oke, komoditas masih oke rata-rata, fundamentalnya masih bertahan di atas, tapi kawan-kawan perlu perhatikan juga apakah demand call di kuartal 2 dan kuartal 1 sebagus demand call di kuartal 4 kemarin dan di kuartal 1 tahun ini. Jika iya masih bagus dan harganya masih bagus, ya berarti call akan terus lanjut gitu. Nah kalau misalnya enggak, mungkin ya akan ada sedikit koreksi untuk kembali naik lagi di kuartal 4 dan kuartal 1 tahun depan gitu. Nah tinggal disesuaikan aja. Saya sendiri yang second liner yang masih saya pegang itu ada Indi dan Wika ya. Kenapa saya pegang Indi dan Wika? Saya udah jelasin juga di grup. Indi ini dia adalah perusahaan call, tetapi dia tidak lupa untuk investasi ke sektor-sektor yang menarik di prospek selanjutnya dan secara teknikal dia masih bagus. Di sini dia membuat ascending triangle. Nah, tinggal nunggu dia mantul di support yang mana, kita average down atau baru beli silakan. Dengan target breakout 3.120, yang nguji 3.270 dulu baru ke 4.520. Begitu juga Wika ya. Wika itu ya dan teman-temannya lah, Wika, Adikarya, ini segala macam. Kenapa mereka saya lirik? Karena mereka masih bottoming, PBV-nya bagus, dan ini baru memulai fase breakout-nya. Kalau kawan-kawan nggak sabaran akumulasi, nah tinggal buy on breakout aja nanti di atas 985 atau sekalian di atas 1085 MA200. Nah, begitu nanti Wika ini breakout dari MA200, itu akan sangat tinggi ya. Nah, ini seperti kawan-kawan lihat ya, kalau misalnya setiap kali dia naik di atas MA200, harganya langsung tinggi. Tapi Wika memang punya histori kesulitan menembus MA200. Nah, jadi kalau nanti tembus, ini ada something special berarti di Wika. Itu contoh 2 yang saya hold. Gimana dengan Antam, bla 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 dan lain-lain, saya tidak melirik dulu sampai dengan IHSG menunjukkan bahwa dia kuat gitu ya. Oke. Nah, sampai di sana mungkin saya lanjutkan dulu langsung ke satu topik yang paling kawan-kawan tunggu-tunggu ya mungkin ya. Apa-apa saja watchlist yang bisa kita pantau pada saat market seperti saat ini. Kawan-kawan boleh mungkin mau capture dulu silakan, atau mau difoto, mau dicatat, silakan. Ada beberapa watchlist. Yang pertama adalah wait and see. Terus ada tim selam, ada yang sedang berada di area konsolidasi yang masih bagus,
lalu ada yang bottom fishing dan prospeknya menarik. Nah, ini kaitannya kan kembali, nggak bosan saya menjelaskan juga untuk teman-teman yang di grup kelas, dan nanti rekaman video ini akan saya share juga ya untuk yang teman-teman belum bisa hadir. Sesuaikanlah watchlist kita dengan satu bidang yang kita sukai, dua bisnis yang kita pahami, tiga yang paling penting yaitu bagaimana dengan profil resiko dan waktu kita sebagai seorang trader yang juga entah bekerja kah, entah full time trader kah. Nah, ini sangat berkaitan ya. Nah, kalau kawan-kawan adalah orang-orang yang trading setiap hari, ini tim selam ini yang paling enak. Kenapa? Karena dia kalau kita beli dia teririsnya 1%, 2%, 3%, tapi sekali naik dia bisa arah sampai 2-3 hari. Ini kejadian ya di PTDU. Ini orang-orang sabar yang bisa ngelihat tap rate, bisa melihat bid and offer. Jadi kerjanya adalah membeli satu lot sepatu atau mencicil setiap kali ada ARB tapi tanpa volume. Lalu ketika tiba-tiba ada perubahan momentum atau tiba-tiba ada muncul bid dan overload yang masif, tandanya ada tiba-tiba pergerakan yang dimotori oleh tuan rumahnya, itu akan sangat bagus. Itu saatnya teman-teman untuk meng-HK gitu ya. Nah, ini dia, tim selam bisa lirik Archie, Baja, Bigi, Hope. Apa aja coach klasifikasi sehingga coach memasukkan saham-saham tadi sebagai watchlist? Yang pertama mungkin saya bahas di Archie ya. Tapi Archie harus hati-hati hari ini karena divergence-nya agak sedikit dipatahkan ya. Nah, Archie ini di sini membuat divergence kemarin. Nah, andaikan kemarin Archie naik di atas MA5 atau di atas 398, Archie ini jadi menarik karena divergence-nya lumayan mencolok ya. Tapi tadi karena dia patah, RSI-nya ternyata menyusul divergence-nya. Setelah kita cek memang di sini ada volume buang. Nah, jadi Archie sekarang posisinya adalah tunggu dia berada di atas MA5 aja. Nah, santai aja. Ini kalau Archie ya. Tapi bisa dipantau gitu. Lalu ada Baja. Baja lebih menarik karena fundamentalnya sangat bagus dan dia sedang berada di area gap yang ada di 184. Gap ini dibikin pada bulan April tahun lalu gitu. Oke. Nah, andai gap ini tertutup, tentu tercipta satu demand yang sangat tinggi. Kalau kalian lihat di sini udah ada divergence juga. RSI-nya meningkat, tapi di sini harganya menurun sejak tanggal 25 Februari. Ada dua cara trading di Baja. Beli aja dulu satu lot gitu ya, satu lotnya sebagai sepatu. Nah, nanti tinggal beli ketika dia di atas MA5, MA20 kan turun nih. Nanti ketika dia GC atau ketika dia di atas 200, silakan HK Bajanya. Targetnya nggak usah jauh-jauh ya kawan-kawan ya. Begitu arah aja atau naik menuju 239 atau menuju sini, TP aja dulu. Karena kenapa? Ingat, saham yang sedang downtrend itu harus kita take profit dulu karena dia akan bermain di channelnya ini. Kapan kita bisa hold Baja? Nanti ketika dia di atas 288 dan prosesnya itu panjang. Jadi kalau kawan-kawan beli di sini sudah naik ke atas tapi di hold, ya sayang kalau misalnya dia turun lagi ke bawah. Nah, jadi tim selam harus melepas sahamnya. Lalu ada DG. Ingat ya teman-teman yang bekerja tolong dijauhi emiten-emiten tim selam karena ini sangat-sangat beresiko. Tapi kalau bisa memanage mental dan mau coba ya silakan coba aja 1-5 lot gitu. Lalu ada DG. DG menarik karena kemarin dia sempat naik tinggi. Ini Andin yang ikut ya. Dia mungkin nggak ikut malam ini karena dia sedang di Dubai kayaknya. Nah, DG itu kemarin breakout with volume. Oke, lalu naik lagi dengan volume yang lebih tinggi. Turun dengan volume yang relatif kecil, lalu ARB beberapa hari volumenya juga kecil. Nah, hari ini sudah mulai ada pantulan, sudah mulai kebuka. Jika besok dia ARB lagi ke 75, kawan-kawan udah boleh bisa berspekulasi dengan harapan dia mantul di 75 atau mantul di MA20. Bagaimana kalau dia nggak mantul coach? Ya tinggal kita defensif lagi dan beli ketika dia bermain di area ini karena akan membentuk ini dinamakan double bottom. Tapi dengan volume ini, DG udah relatif aman. Ini sedang memulai pembalikan arah. Gimana kalau teman-teman yang mau lebih santai, yang nggak mau gerasa gerusu tapi pengen menikmati DG, ya tunggu aja nanti selesai reda dan harganya sudah naik ke atas MA5, kembali GC, nah silakan dibeli lagi.
Ya itu bisa di hold lagi mungkin ya. Mungkin ya minimal menguji 120 lagi lah. Kan lumayan tuh dari 75 sampai ke 120. Atau sampai ke 107 aja udah berapa persen tuh. Nah itu DG. Selanjutnya ada Hope. Nah Hope ini agak sedikit menarik dan high risk, tapi perlu saya sampaikan bagi yang expert, nih saya lihat banyak yang expert ikut nih. Bagi yang expert, saya melihat ada satu anomali ya dan permainan dari bandarnya di sini. Kenapa begitu? Karena kemarin ketika harganya ara-ara gitu ya naik terus, tiba-tiba Hope ini disuspend. Ketika ditanya perusahaannya nggak ngaku, dibilangnya nggak ada apa-apa itu, mereka nggak tahu. Nah, ketika setelah open suspend dia langsung turun nih, di sini suspendnya sorry, nah, langsung turun-turun. Yang lucunya ketika suspend ini mulailah satu peraturan Hope ini seperti papan akselerasi. Dia ARB-nya 6%, ARA-nya hanya 10%, gitu ya. Nah, bukannya malah jelek, coach. Kenapa coach bilang menarik? Nah, karena dia ARB dan ARA terbatas, saya ngelihat bandarnya jadi ngubah peraturan main gitu, berubah role gamesnya. Mereka selalu ARB-kan dulu, lalu mereka ARA-kan, lalu mereka turunkan lagi gitu. Artinya apa? Buat scalper, Hope sangat menarik dilirik ARB-nya gitu. Karena setidaknya dalam sehari itu sekali di pagi dia akan dinaikkan. Dan kalau kalian lihat di sini ya, setiap kali kenaikan volumenya besar, setiap kali turun volumenya kecil. Makanya saya bilang di Hope ini ada something. Kalau teman-teman ngerti cara mainnya, buy on ARB, sell on high. Ya kalau dari ARB naik ke 10%, berarti kan 16% sehari ya. Kalaupun nggak 10% ya 5% aja lah. ARB ke 5% kan berarti udah 11% untungnya dalam sehari. Dan ini saya perhatikan terjadi setiap hari. Ini kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, nanti tinggal dipastikan. Itu Hope. Nah ini untuk yang expert-expert tadi. Lalu ada yang konsolidasi atau still good. Wait and see ini di list aja lah ya. Karena ini akan selalu saya update nanti setiap hari ini. Karena belinya ketika mantul di bottom atau ketika dia GC. Nanti saya beri satu contoh. Sekarang kita bahas yang konsolidasi dan masih bagus, yaitu PNBS. PNBS saya hari ini ada beberapa kali nyopet, lalu terakhir saya sangkutkan lot di 95. Artinya sekarang saya floating loss, tetapi masih belum lot penuh. Kenapa? Karena saya lihat tadi opennya PNBS normal, lalu dibanting turun dulu, menguji MA 200. Setelah menguji MA 200, dia langsung menguji resist. Dia sempat ke 102. Di grup saya bilang tuh, di grup kelas, resistnya di 100. Alhamdulillah kayak Om Sandi langsung ngeh, dia langsung TP di area sana. Benar Om Sandi ya? Artinya apa kawan-kawan, dalam kondisi market seperti saat ini, Benar, Coach. betul ya, malah menjadi peluang bagi kita untuk melakukan scalp gitu. Di sini ada juga ternyata ya, pernah ada history di 103. Jadi 100 ini adalah titik yang aman karena ini Fibo-nya. Kalau besok si PNBS turun lagi, menguji lagi MA 200 dan kuat, ya silakan beli. Atau kalau dia turun ke bawah sini masih bagus, bahkan dia turun ke 75 pun masih bagus. Bahkan sampai ke 64 pun PNBS ini masih bagus karena dia sudah breakout dari trend line-nya. Dia bisa bikin double bottom. Dimanapun titiknya, kita bisa bereaksi di PNBS karena kenapa? Ada volume yang besar di sini 2 hari. Bahkan yang volume hari ini adalah volume terbesar sepanjang IPO-nya. Oh, masih ada satu. Oh iya benar, lebih besar hari ini. Oke. Jadi volume hari ini adalah volume terbesar PNBS sepanjang IPO-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kawan-kawan tahu PNBS sekarang PBV-nya sangat spesial ya. Saya pernah nanya sama Om Sandi, waktu masih di bawah ini PBV-nya masih di bawah 1, sangat sedikit sekali bank yang PBV-nya ada di bawah 1, dan apalagi untuk di sektor syariah, hanya PNBS satu-satunya lah yang PBV-nya masih di bawah 1. Gitu. Artinya kenaikan PNBS hari ini bukan karena gorengan, bukan karena ini segala macam, tapi memang rata-rata grup panin sepanjang tahun ditekan ya. Ketika dia ditekan, lalu breakout, langsung mereka menunjukkan gitu keseriusannya untuk menaikkan sahamnya. Artinya apa? Dengan volume sebesar ini, rasanya nggak mungkin nih 77 ditembus, 81 ditembus. Nah, kawan-kawan bisa cicil-cicil. Enaknya dikonsolidasi adalah selama dia tidak breakout dari 100, take profit aja dulu. Selama tidak breakout dari 100, take profit, nanti ambil lagi, tidak breakout dari 100, ambil lagi.
Nanti kalau ketinggalan gimana coach? Tinggal buy on breakout 100-nya. Kalau nyangkut gimana coach? Hold aja atau average down. Karena di sini selama tidak ada pembalikan momentum, PNBS masih sangat bagus ya. Nah itu contohnya PNBS. Tapi tetaplah pasang stop loss sesuai dengan selera masing-masing. Tapi saya sendiri nggak pasang stop loss di PNBS karena menurut saya udah hold cukup lama ya PNBS ya. Karena saya ngeliat prospeknya itu real. Lalu ada Yellow. Yellow ini sudah breakout dari wedge minernya, lalu sekarang dia masuk ke wedge majornya. Nah, Yellow ini juga sedang berkonsolidasi nih. Om Jan udah ada belum ya? Dia mau ikut Yellow tadi katanya. Kalau nanti kirimin recordingnya aja nanti. Kalau kawan-kawan lihat di sini Yellow, ada resist penting di 136. 124 dulu, lalu 136. Oke. Selama resist 124 ini belum ditembus, Yellow ini kan masih tektokan ya. Lalu nanti tantangan terbesarnya adalah di 145, di mana di situ ada MA 200, juga ada resist resist klasik, juga ada resist Fibo. 145 inilah titik yang sangat krusial nanti untuk Yellow. Nah, Yellow sekarang membuat sebuah pattern konsolidasi sama seperti PNBS tadi, selama dia nggak tembus di atas 124 ya TP-TP aja gitu. Nah, nanti kalau ditembus di atas 136 baru menarik. Saya lupa nih Yellow ini akan RUPS di tanggal berapa? Saya cek dulu. RUPS-nya di sekitar di tanggal 20-an ya. 25 Juni. Nih. Oh sorry, bukan ini yang kemarin. Ya nanti saya update lah di grup. Intinya kalau kalian lihat di sini Yellow akan RUPS sehingga ada something nih di Yellow. Dengan pembukuannya yang sudah bagus, sudah pernah saya bahas kemarin ya. Pembukuannya yang sudah bagus, ada aksi apa namanya? Ada aksi korporasi yang cukup bagus kemarin di grup Yellow-nya. Buktinya hari ini kios naik juga ya. Kios lebih tinggi lagi naiknya. Artinya ada keseriusan di kenaikan Yellow kali ini. Saya sendiri akan mencoba untuk hold Yellow lebih panjang. Seperti saya dulu ketinggalan asa ya, saya nggak mau ketinggalan lagi. Mudah-mudahan nanti di Yellow ini kejadian ya minimal menutup gap lah. Kalau Yellow ini menutup gap ke 304 kan menarik juga ya. Dari average saya di sekitar 90-an, take profit di 304, mana tahu nanti prospeknya bagus akan lanjut breakout ya kita nggak pernah tahu. Tapi kalau memang ada potensi untuk tektokan ya apa salahnya kita manfaatkan ya kan. Apalagi kalau dia gagal menembus resist di sini dia otomatis akan turun lagi membuat double bottom. Jadi tinggal disesuaikan aja. Manfaatkan aja 21 Juni Om Ardiansyah, thank you. Ya ada 21 Juni ya, masih ada sekitar ya 5 hari trading lagi lah mungkin. Nah itu yang prospek yang ada di Yellow, teknikalnya bisa kita baca. Mungkin harapannya akan muncul besok volume yang besar sehingga dia breakout ya. Nah tapi perlu diingat ya, MG sang penggerak Yellow sejak di harga ini punya average 111 ya. Ada average 111. Nah, kawan-kawan tinggal sesuaikan tuh di mana mau taking profitnya. Atau kalau mau di hold ya monggo lah. Atau mau di hold separuh di TP separuh silakan juga. Nggak ada masalah. Itu dia Yellow. Selanjutnya ada PTDU. PTDU ini saya pernah floating loss 16 juta. Tapi alhamdulillah karena saya percaya dengan prospeknya, saya lakukan riset yang mendalam, terbuktilah PTDU strong hari ini. Karena dia strong hari ini, karena dia sudah ARA berapa hari, ya wajar aja kalau dia terkonsolidasi. Tadi saya udah serok di ARB, terus saya jual sedikit aja nih, nggak sempat sampai di sini, sekitar sini saya jual. Nah nanti akan seperti itu lagi, prediksi saya besok si PTDU ini akan turun lagi, entah ke sini atau ke sini, baru dia naik lagi, turun lagi, baru nanti breakout. Jadi dia bikin cup and handle. Atau mau cup and atau mau double bottom sekalian pun nggak ada masalah. Kawan-kawan lihat di sini ya, kenaikannya volumenya bagus, solid semuanya. Tapi ketika turun dia sepi kali gitu. Artinya apa? Yang megang PTDU udah paham semua bahwa ketika harganya turun, nah ini bukan satu hal yang mengancam gitu. Demand-nya tidak ada gitu. Tidak direspek lah oleh market. Nah,
Andai PTDU nanti turun ke 97 atau dia kuat memantul, nah ini kan akan saya hold. Dengan target, kawan-kawan bisa cek ya. Kawan-kawan pemula mungkin bisa diperhatikan juga cara saya mengecek target. Di sini ada target kenaikannya, cup-nya, bisa di sini, karena saya lebih defensif, saya ambil di sini aja. Oke, lalu kita naikkan di neckline-nya. Nah, targetnya sekitar 245. Kalau by Fibonacci ada di 264, by historical ada resist di 307. Terdekat mungkin tantangannya adalah MA200 ya. MA200 ini ada di 189, 190. Nah, artinya apa? Selama belum tembus 190, ini akan CTP. Dari 97 ke 80, 183 aja kan udah beggar itu, udah hampir beggar. Nah, di situ aja saya tektokan, insya Allah udah cuan. Udah nggak peduli lah saya sama ISG, BCA, mau ngapain, mau tunggang langgang dia. Saya bilang sama Om Sandy tadi saya nggak trading BCA, jadi saya nggak peduli sama ISG. Tapi ISG tetap saya perhatikan agar saya tahu kapan harus standby cash, kapan harus agresif belanja gitu ya. Karena ISG itu seperti cuaca gitu. Nah, si PTDU, PNBS, Yelo terbukti tidak mempedulikan cuacanya seperti apapun, mereka tahan badai. Lalu ada Bali. Bali ini udah dari kelas tahun bulan lalu sudah saya bahas. Sama seperti kedua saham yang kita bahas, dia breakdown, dia downtrend dalam sebuah pattern, lalu dia breakout. Nah, setelah dia breakout, dia kembali membuat demand. Jadi siapa bilang bir itu adalah musuh? Bir itu adalah teman bagi yang punya cash dan belum punya posisi gitu. Nah, ini sekarang ada di 800, tadi sempat menguji 830. Nah, kebetulan di sini ada MA200. MA200 ini kalau dipertahankannya, jadi paling enak trading seperti ini ya. Kita buy di 825, lalu kita SL ketika drop dari 815. Nah, itu paling enak trading seperti itu. Karena dia if then, if breakout. Jadi kalau kawan-kawan belinya ada reasonnya MA200, kawan-kawan belilah di sini. Kalau reasonnya adalah MA5, berarti tadi udah harus cut loss karena dia udah parkir di bawah MA5. Atau saya mau di bottom lagi coach, nunggu 755 ya silakan. Intinya apa? Pakailah sebuah plan. Jadi kalau misalnya plan itu tidak tercapai, malah dia tiba-tiba terbang misalnya, kawan-kawan belum punya barang, ya udah cuekin aja. Atau ketika dia turun, kawan-kawan harus cut loss karena plannya adalah cut loss. Kalau nggak di cut loss, ya jauh turunnya ke bawah. Nah, itu if then-nya ya. Ini Bali cukup menarik secara major, dia membentuk triple bottom yang cukup menarik lah ya. Triple bottom-nya dalam bentuk yang agak ascending. Nah, ini dia Bali. Mungkin agak sedikit gorengan ya, tapi ya memang itu yang strong. Lalu ada Bird. Nah, Bird ini karena market jelek, dia malah memberikan peluang masuk lagi nih. Nah, jadi setelah dia breakout dari flag kah atau ya pokok downtrend channelnya ini, setelah dia breakout, nah dia berkonsolidasi di sini. Bedanya konsolidasi kali ini ada volume yang tinggi pada saat dia naik besar 2 hari, naik tinggi 2 hari. Kalau Bird ini turun dan kuat di atas 1400 memantul, nah Bird ini jadi menarik. Atau coach saya tertarik dengan Bird tapi mungkin saya mau cepat-cepat aja coach. Saya nggak sabaran, bukan tipikal orang yang bisa cicil-cicil. Nah, solusinya adalah buy ketika dia breakout dari garis ini. Di mana itu? Nih, di atas 1605. Nah, buy aja dari 1605 menuju sini dulu. Di sini ada resist-resistnya 1770. Bird, kenapa ada volume di sini juga bagus, LK-nya bagus ya. Ketika dia breakout dari bottom ini, LK-nya bagus. Ini double bottom kan? Nah, mungkin targetnya udah kecapai, dia konsolidasi dulu, membuat pattern baru. Nah, ini Bird menarik. Prospeknya nanti bisa tanya Om Sandi lah. Dia udah riset banyak itu. Lalu ada GJTL. GJTL, Gajah Tunggal. Ini punya LKH ya. Saham-saham Pak Lo Keng Hong bagus semuanya nih. Ini dia breakout dari downtrend yang sangat luar biasa ya. Lalu dia breakout. Sekarang lagi retest MA200. Ini yang saya bilang bir itu adalah teman kita gitu. Kalau kita buy di 685 atau MA200 ya tinggal cut loss kalau drop dari 680 gitu. Nggak usah denial karena dia akan turun sampai sini gitu. Nah, jadi
Kawan-kawan tinggal pakai 2 reason. Reason yang buy on support, buy on retracement berarti nunggu di sini. Kalau buy on MA 200 di sini. Nah, ini kalau bertahan dia bisa uji kembali 750 dan mungkin swing panjang menuju ke 1020. Saham-saham Pak LKH jalan karena ya memang ini fasenya di mana fundamental di respect ya. Kenapa? Karena kan habis resesi ya, inflasi, habis bubble. Ketika bubble terjadi maka duit-duitnya akan pindah ke hal-hal yang realistis gitu. Makanya ada sering quotes yang saya posting itu yang sangat saya suka dari Benjamin Graham. Dalam waktu yang pendek, market itu adalah voting machine gitu. Kita voting nih, ini bagus nggak? Bagus, bagus ya. Kalau bagus naik terus. Nggak bagus nggak? Nggak bagus, dia turun terus. Nah tapi pada saatnya, satu saat nanti di long game-nya, long run-nya, market itu ya timbangan gitu. Betul-betul ditimbang, diukur mana yang benar, mana yang solid, mana yang enggak gitu, mana yang cuma bohong-bohongan gitu. Nah, lalu ada GWSA. GWSA ini kenapa saya lirik? Karena sektornya menarik ya. Dia kan kalau nggak salah saya furniture ya. Jadi berbeda lah dari porto-porto saya yang lainnya. Nah ini kalau yang lebih defensif, belinya setelah dia breakout MA 200 saja gitu. Ketika dia naik di atas 160 boleh di buy atau sekalian dari 170 mengincar 226. Nah ini GWSA. Lalu selanjutnya ada HAIS. HAIS terkonsolidasi. Nah ini kan bagus. Dia double bottom, lalu ketika tercapai neckline dia turun lagi, entah nanti mau bikin triple bottom atau apa, tapi yang jelas di sini udah ada lonjakan volume. Nah, tapi belum sebanyak volume yang keluar di sini. Artinya apa? Ini masih peluang yang menarik untuk kita hold. Selama dia masih kuat, ya kalau misalnya reason to buy-nya adalah double bottom, berarti kemarin harus jual di 274. Tapi kalau kawan-kawan melihat volume ini percaya oh HIS masih bagus, mungkin kita bisa tunggu di 248 atau di 240. Atau yang lebih agresif, yang mau cepet, ya tunggu aja di breakout dari garis ini. Nih, tunggu di breakout dari sini, ya mungkin nanti di atas 266 ketika momentumnya berubah ke atas. Gitu. Atau sekalian nanti buy on breakout di atas 342. Itu untuk HIS ya. Ingat kawan-kawan satu sektornya udah terbang semua, tinggal dia yang ketinggalan nih. Lalu ada NICL, NICL juga masih bagus, masih terkonsolidasi, bandarnya belum buang barang, cuma di scalp aja. Saya tahu tuh grup-grup yang nyekapnya, kebetulan saya ada di situ juga. Nah, ini juga seperti itu. Jadi saham-saham yang saya pilih yang ini rata-rata dia breakout dari downtrend, membuat double bottom, lalu setelah tercapai target dia beristirahat gitu. Ini kan kebetulan target ini CL-nya pas nih. Setelah beristirahat dia kembali membuat demand area. Nah, kalau yang nggak sabaran ya tunggu aja momentumnya pindah ke atas, MA5-nya nanti ke atas, MA20-nya ke bawah. Nah, itu momentum yang bagus untuk belinya gitu. Saya sendiri ingat saya investasi di NICLW. Nah, ini NICLW terus diakumulasi ya. Ketika turun merahnya kecil-kecil aja. NICLW lalu nah lucunya gini ya, NICL ini saya sampaikan ketika harganya di 61 dulu, warannya ada di 9 sampai 11. Ini ya contohnya ya. Ini lowest-nya NICL ada di 31 Januari ya. 31 Januari warannya hanya sampai ke 8. Nah, artinya apa? Ketika sekarang harganya sudah naik, warannya masih di situ-situ aja, artinya masih peluang yang bagus ya. Di NICL-nya saya tektokan di warannya yang saya hold gitu. Oke, selanjutnya ada KBLI. KBLI ini kabel-kabelan, begitu juga patternnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, breakout dari downtrend yang sangat besar, lalu terkonsolidasi. Tinggal dia buktikan dia kuat di atas 300-nya. Atau kawan-kawan beli aja nanti buy on breakout di atas 318. Itu KBLI. Terus ada NICL udah tadi, Panin, PNIN. Ini stock pick super kita nih. Sekarang udah mulai rame di notice sama grup-grup ya. Tapi kawan-kawan bisa cek dari kelas bulan lalu, PNIN ini kita bahas. Nah, PNIN ini, dari sini nih kita rekom nih. Bukan rekom, kita bahas, kita masuk ke watch list. Sekarang harganya di sini. Udah di 43%. Kalau ini di breakout, ini adalah double bottom ya. Targetnya jauh. Bahkan by fundamental, disclaimer on, saya tidak punya barang ini dan tidak berniat beli, karena tidak masuk dalam ini saya. Disclaimer on, by fundamental, Panin ini punya target di 6.000. Nah, sekarang harganya masih 945. Artinya sampai ke 3.000 aja udah multi-bagger gitu kan. Nah, tapi sekarang udah oversold ya.
belinya tinggal disesuaikan, dia membentuk demand area dulu. Oke, Paninvest ini. Oke, sip. Lalu ada RMKE. RMKE ini baru tadi saya notice karena dia kuat badai juga. Saya kalau ngelihat saham-saham yang bandarnya bekerja, otomatis saya langsung melirik. Nah, ternyata benar RMKE ini tadi berkonsolidasi dalam bentuk penan, lalu di breakout nih hari ini. Tapi targetnya terbatas hanya ke 760. Bagaimana strategi belinya lagi, Coach? Apakah sekarang menarik itu dibeli? Enggak, karena reward and risk ratio-nya sudah sangat besar ya. Rewardnya ke atas cuma berapa persen, rasionya ke bawah juga gede. Nah, artinya maunya kawan-kawan beli ketika dia di MA5, ketika dia naik tadi di MA5. Tapi sekarang bisa dipantau, dimasukkan watchlist, tunggu dia sampai dulu ke atas, apakah dia naik ke atas ataukah dia turun lagi. Kalau dia turun lagi, ya ini prospek yang cukup menarik ya, ascending pennant. Buy on breakout aja lah di atas 760. Dia masih strong bull, fasenya baru 2 fase. Saya nggak tahu juga prospeknya apa, saya hanya melihat teknikal dan tadi ngelihat ini ya, ngelihat running trade. Oke, lalu ada bentar ngopi dulu. Kopinya baik kopi kenangan ya, Om Sandi. Iya, Coach. Pokoknya kopi selalu standby karena market lagi berbahaya. Nah, Jangan sampai selanjutnya, ketiduran siang-siang, Coach. wah, kalau ketiduran tadi PNBS kan nangis. Iya, Coach. SNLK, nah ini super stock yang dulu pernah kita trading kan. Sasa ada nggak ya? Sasa belum datang ya? Nah ini saya dulu pernah trading berapa kali juga di SNLK. SNLK ini saya agak ini ya. SNLK ini saya agak danger juga ceritainnya. Tapi kalau kawan-kawan punya plan yang bagus ini ya SNLK boleh dibeli dengan syarat dia di atas MA 200. MA 200-nya ada di 950. Oke. Kawan-kawan lihat ya, ada volume yang mencurigakan nih. Hijaunya kok naik terus. Terus kalau kawan-kawan lihat Broksumnya hari ini, coba dicek terus nanti kasih tahu ke saya ada apa di Broksumnya hari ini. Padahal dia turun gitu. Kalau kawan-kawan lihat lagi ke samping, nah ini dia volume sisirnya. Oke ya. Jadi selama dia kuat di 1000, ya, nah itu dia. Oke. Males saya ngomonginnya kalau SNLK. Yang jelas dia alon-alon asal kelakon dia. Oke, itu SNLK. Lalu bottom fishing ada Demas dan KF. Demas. Nah, Demas, kenapa saya masukkan ke dalam bottom fishing? Karena memang dia sedang di bottom. Nah, tadi turun ya sampai ke 165 malahan. Tapi bottom ini sudah bottom yang sangat menarik gitu. Kalau menurut saya bottom yang cukup menarik gitu. Artinya apa? Demas ini perusahaan dengan fundamental yang bagus ya. Kalau kawan-kawan lihat di sini bahkan divergence-nya ekstrim. Artinya sejak dia turun, dia selalu diakumulasi. Pelan-pelan. Dia tertekan karena properti sedang tidak manggung. Nah, tapi kalau kawan-kawan yang kerja, yang nggak bisa ngeliat porto setiap hari, yang belinya sekarang panennya nanti, ya Demas ini boleh dilirik. Atau kalau yang mau santai, tunggu aja dia di atas MA 200 ini. Ingat, ini Demas ini ininya besar juga, apa namanya, dividennya juga besar. Nah, itu untuk Demas. Saya rasa itu OKF, sorry. KF. Saya mohon maaf nih, mungkin jadinya nggak bisa panjang, ada kegiatan mendadak nih setelah ini, tapi nanti akan saya lanjutkan di grup pembahasan request yang grup kelas ya. Nah KF, dia sudah berada di area demand, di 1400 ya, daerah demand. Bahkan di area, kalau dia bisa sampai ke 1100, nah itu sangat menarik. Artinya ini memang untuk bottom fishing di KF. Kenapa kok coach melirik KF padahal pernah trauma di KF? Karena pelaporan keuangannya sangat bagus ya. Dengan laporan keuangannya sekarang dia punya target harga di sekitar sini ya 3.600. Ya nanti kalau kawan-kawan males ini bottom fishing ya bisa buy on breakout. Ini kan saya tawarkan untuk kawan-kawan yang mungkin bekerja ya. Ada orang nggak?
Kalau dilihat di sini juga ada di main area ya, di area 1100 ini. Jadi mungkin ya kawan-kawan boleh lirik lah. Iya. Oke, wait, sebentar. Harga apa sawit? Om Jan tuh, welcome Om Jan. Yellow udah dibahas tadi Indarjan. Apa mau dibahas lagi ya? Nah itu tuh KF. Yellow kita repeat sedikit nih untuk Om Jan nih baru join. Yellow ada ini kira-kira major outlook-nya. Dia sudah break dari resist tengah. Nah ini akan mencoba untuk breakout dari resist yang ini. Selama dia di bawah nggak bisa menembus 124 ini bisa di tektok dulu ya. Karena mana tahu dia nanti mau tektokan di sini dulu. Atau nanti sampai ke 136. Nah break dari 145 yellow insya Allah kencang nih. Apalagi kalau break dari 177. Titik-titiknya masih belum berubah. Ini bisa dipakai. Nanti saya share juga. Yang jelas target jauh kita adalah di 304. Itu gapnya. Tapi ya cara tradingnya ya masing-masing ya sesuai selera. Kalau saya pribadi di yellow nggak scalping habis-habisan juga, santai aja. Karena saya nggak mau terlalu ini juga. Tapi di PNBS saya scalping itu, kencang saya. Kalau di PNBS yellow mungkin separuh lah. Itu gambarannya buat yellow. Resistnya di sini. Mudah-mudahan Om Jan lihat ya. Next, sudah habis ya. Tapi saya coba akan bahas yang wait and see salah satunya. Ini yang akan saya maintain terus nantinya. Yang wait and see ini juga rata-rata sebenarnya hanya menunggu momentum gitu. Karena sahamnya sendiri sudah bagus, sudah di harga yang fair. Misalnya ABA. Nah, ABA ini sebenarnya tadi sangat bagus ya. ABA ini kalau tadi jalan dia akan sangat bagus. Kenapa? Karena dia sebentar ya, izin sebentar. Oke, sorry ada telepon masuk tadi. Jadi kawan-kawan bisa cek di sini ABA momentumnya jadi jelek, tapi bukan berarti sahamnya jadi jelek. Kenapa? Karena ABA ini juga akan melakukan RUPS ya dalam waktu dekat ini. Kawan-kawan lihat di sini volumenya ketika naik sangat bagus, ketika turun kecil sekali. Dan karena saya tape rate setiap hari, saya ngerti nih bandarnya maunya apa gitu. Nah intinya akumulasi aja pelan-pelan atau wait and see ketika ABA ini kembali di atas MA5-nya. Atau teman-teman bisa buy on breakout dari 226 menuju 322 aja dulu. Nah, itu. Tapi ABA saya tidak hold ya, saya trade. Saya sell, buy, sell gitu kalau di ABA. Selama dia belum breakout, maka saya akan seperti itu gitu. Kapan saya akan hold? Mungkin setelah dia di atas MA 200-nya baru saya hold. Itu ABA ya. Dan rata-rata seperti itu di AGI, Apex, oke saya bahas aja lah tanggung. AGI kita menunggu support, titik support. Nah, titik support seperti apa? AGI lihat ya, AGI ini sangat patuh pada triangle. Turun, naik, bermain di triangle, breakout. Nanti ini seperti itu enggak? Naik, turun, breakout. Nah, gitu. Jadi di mana membeli AGI? Di sini. Di neckline dari penannya. Atau nanti kalau dibikin ascending kita tinggal buy on ascending. Yang jelas perusahaannya bagus ya AGI ya. Ini masuk ke gas industri masuk, ke farmasi dia masuk juga untuk AGI. Lalu apa lagi ya mungkin ya? Esip, Inco rata-rata seperti itu juga, Raja. Nah mungkin satu lagi BRMS. BRMS kan kawan-kawan tahu ya saya udah punya sejak lama, tetapi saya sudah buang karena saya menghitung fundamentalnya udah nggak masuk lagi gitu. Nah tetapi ada yang menarik sekarang, ternyata sekarang BRMS itu sudah dimiliki oleh grup Salim. Nah jadi ketika wait and see-nya BRMS adalah bisa buy on breakout 230 atau buy on breakout 278. Atau kalau kawan-kawan disiplin cut loss beli aja di 200, cut loss beberapa tick di bawah itu gitu. Nah itu untuk BRMS ya. Saya baru tahu dia baru dibeli grup Salim, jadi mungkin ada something nih. Ya logikanya kalau orang baru beli di harga ini, nggak mungkin mereka mengincar harga di bawah kan. Pasti mereka mengincar harga di atas gitu. Oke ya, itu untuk BRMS. Jadi tukang led. Oke, jadi mungkin itu kawan-kawan ya. Malam ini agak sedikit singkat. Saya ini silakan yang mau capture yang telat, silakan di capture atau mau difoto dulu pakai HP. Saya mohon maaf waktunya sangat pendek karena juga ini tidak kita rencanakan. Saya mau
sedikit membriefing teman-teman yang takutnya agak shock tadi melihat market, tapi saya rasa WTC enggak lah, udah rata-rata udah paham lah ya, nggak akan ini all in lagi gitu. Nah, tetapi kenapa saya merasa tetap membuat ini karena ada peluang-peluang itu tadi yang saya lihat, ada banyak peluang bagi kita untuk cuan nih di market ini nantinya. Bentar saya stop share dulu. Oke. Nah, jadi dengan market outlook seperti tadi kawan-kawannya, lalu ada sedikit pembahasan fundamental dan sedikit penjelasan bagaimana market ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan itu modal untuk mempersiapkan kapan standby modal, kapan harus all in. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk take profit setiap kali ISG dekat dengan resist. Kecuali yang kawan-kawan pegang ya kayak tadi ya, PNBS, Yellow, PTDU yang baru breakout semuanya. Itu insya Allah tidak relate dengan ISG dan bandarnya menjaga gitu, bandarnya memaintain. Kawan-kawan perlu ingat juga sekarang ada kompetisi scalp, jadi ya sesuaikan aja, selama masih ada kompetisi tentunya volatilitas akan tinggi. Kalau memang bisa di take profit aja. Kalau ternyata dia terbang ya udah nggak usah FOMO, santai aja. Kayak saya ditinggalin raja, saya biarin, ternyata dia turun juga gitu kan. Akan selalu ada peluang, tidak akan ada kata terlambat di bursa saham. No FOMO, perbaiki mentalitas kita. Rajin-rajin aja ngobrol di grup, bertanya di grup. Apalagi ya, mungkin nanti video ini akan saya record dan saya share ke grup kelas. Saya ucapkan terima kasih ini untuk teman-teman yang udah hadir pada hari ini, pada malam hari ini. Akan saya sharing beberapa poin-poin tadi. Ingatkan saya akan saya sharing materinya ke grup untuk jadi bahan diskusi. Dan sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan yang tidak sedang ikut kelas, itu silakan aja bertanya di grup besar ya. Apapun akan saya jawab. Nggak ada perbedaan antara di grup kelas dan di grup besar gitu. Tapi mungkin saya hanya akan menjawab pertanyaan di grup besar karena takutnya nih yang kita share ternyata difomoin sama kawan-kawan yang ada di grup besar yang baru pemula, yang nggak ngerti teknikal dan lain-lain gitu. Itu kan bisa sangat danger ya. Jadi itu dulu. Oh, ada Sasa ya. Sasa ingat SNLK selama di atas 1000 daripada muterin lagu dangdut lagi nanti. SNLK selama di atas 950, di atas 1000 SNLK sangat bagus ya. Oke, itu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika terburu-buru. Saya doakan besok market mau merah kayak mau hijau kayak, yang penting kitanya cuan. Itu yang paling penting. Kalau menurut saya sih itu ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Coach. Warahmatullahi wabarakatuh.